Bab 76. Ravindra menghela ringan di dalam hati. Apakah kalau dia tidak meneleponinya atau mengirim pesan untuknya, maka dia juga tidak akan pernah mengirim pesan untuknya dulu. Memang wanita kecil yang tidak mempunyai hati nurani. Wanita kecil. Tiba-tiba Ravindra dikejutkan oleh pemikiran yang muncul di otaknya ini. Mengapa tiba-tiba dia bisa menggunakan nama itu untuk memanggilnya? Apakah karena dia sudah 3 hari di Saudi Arabia dan otaknya terkena virus unta? Direktur, apakah teleponmu rusak? Perlu ganti yang baru tidak? Juan dengan hati-hati bertanya. Bibir Ravindra terangkat sedikit, kemudian menghela nafas. Juan mengelus-elus hidungnya, tidak tahu kesalahannya di mana. Hati Juan terus berpikir, bukankah dia hanya diutus oleh direktur untuk mengurus sesuatu hal selama beberapa minggu? Mengapa setelah dia pulang, direktur selalu bersikap aneh? Sewaktu Nando mengikuti direktur untuk beberapa minggu ini, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Ravindra dengan suram menjawab, tidak usah. Ada orang yang meneleponiku atau mengirim pesan untukku, langsung melapor padaku. Selesai mengatakan ucapan ini, Ravindra berdiri dan berjalan keluar. Ravindra belum sempat keluar, dia juga sudah mendengar bunyi telepon, menandakan ada pesan masuk. Belum menunggu panggilan Juan, Ravindra dengan secepat kilat sudah bergegas kemari. Dengan cepat membuka teleponnya, pesan itu juga bukan dari Isabel, hanya pesan yang tidak penting. Ravindra dengan emosi menggigit giginya. Sudah 3 hari, apakah dia tidak mengkhawatirkan dirinya yang berada di luar negeri? Sepertinya Ravindra juga sudah melupakan tujuan awal dari pernikahan mereka. Dia hanya bisa menyalahkan perbincangan mereka beberapa waktu ini benar-benar sangat indah. Juan mengedipkan matanya, dia merasa matanya sudah bermasalah. Selama ini, direktur yang sangat tenang dan stabil seperti sebuah gunung, hari ini sudah berubah total. Juan benar-benar tidak bisa tahan lagi. Dia menggunakan saat Ravindra membuat kopi, dia mengirim pesan untuk Nando. Apa yang terjadi dengan direktur akhir-akhir ini? Mengapa setiap hari dia terus melihat teleponnya? Tadi aku bertanya pada direktur apakah teleponnya sudah rusak. Seketika ekspresi wajah direktur berubah menjadi sangat. Nando membalas pesannya dengan cepat. Bodoh, apapun jangan ditanyakan. Direktur sedang menunggu telepon dari Nyonya. Juan bingung seketika. Berita tentang direktur telah menikah hanya ada beberapa orang yang tahu. Di awal, direktur juga sangat dingin padanya. Mengapa hanya dalam beberapa hari? Tetapi Juan merasa saran dari Nando sangat tepat. Lebih baik jangan menanyakan apapun. Dan Nando yang berada di sisi lain akhirnya mendapat kesempatan
untuk mengingati Isabel. Nyonya, sekarang direktur ada di Saudi Arabia, sangat dekat dengan Dubai. Kalau Nyonya ada membutuhkan barang apapun, boleh mengatakannya ke direktur. Isabel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membutuhkan apapun." Nando memeras otaknya untuk mencari berbagai alasan. Perhiasan, tas, barang bermerek, apapun juga boleh. Barang di Dubai sangat berbeda dengan tempat lain. Isabel memutar kepala untuk melihat ibunya dan Mailun. Kedua orang itu sepertinya sangat cocok. Heng, atas hak apa ayahnya bisa menikah setelah hanya 3 hari bercerai, dan ibunya sendirian. Sepertinya Mailun lumayan, walaupun lebih kecil beberapa tahun dari ibunya, tetapi sewaktu ibunya muda, ibunya juga termasuk wanita cantik. Ditambah dengan tubuhnya yang masih tetap cantik karena tidak melahirkan anak, kecuali wajahnya yang agak lesu. Dia sama sekali tidak kelihatan tua. Betul, dia harus menyuruh Ravindra membeli barang untuk ibunya. Isabel tiba-tiba sadar. Dia kira Nando sedang mengingatinya untuk membeli barang ibunya. Seketika dia menepuk-nepuk bahu Nando dan berkata, "Kamu sudah mengingatiku. Aku harus membeli vitamin untuk ibuku. Apakah vitamin Kitadara Finance Group tidak ada yang cocok untuk orang tua? Oh, perhiasan emas Dubai juga lumayan. Beli sedikit perhiasan emas untuk ibu." Hati Nando sedang meneteskan air mata. "Direktur, aku bersalah padamu. Aku tidak seharusnya membawa Nyonya ke jalan yang tidak benar." Isabel mengambil teleponnya dengan cepat menulis pesan untuk Ravindra. "Raffi, aku boleh meminta tolong sesuatu tidak? Saat kamu mempunyai waktu luang, bolehkah kamu membeli sedikit perhiasan emas Dubai untuk ibu? Oh iya, aku ingin membeli vitamin yang cocok untuk orang tua untuk ibu. Tetapi aku kurang mengerti tentang masalah ini." Setelah Isabel berpikir-pikir, dia begitu terus terang menyuruhnya untuk membeli barang sepertinya sangat tidak sopan. Jadi, dia juga menambah satu kalimat di belakang. "Oh iya, bagaimana keadaanmu di Saudi Arabia?" Pesan hanya terkirim 1 detik. Tidak menunggu panggilan Juan, Ravindra juga sudah berjalan ke arah teleponnya dengan cepat. Sewaktu dia mengambil teleponnya, dia juga tidak tahan untuk tersenyum. Juan dengan keras mengucek-kucek matanya. Tidak salah, dia tidak salah melihat direktur sedang tersenyum. Setelah menunggu 3 hari, dia sudah menunggu kedatangan pesan ini. Tetapi Ravindra sangat puas. Ravindra segera memesan Juan, "Pergi lihat apa vitamin keluaran perusahaan yang cocok dengan wanita yang berumur 40-an tahun ke atas. Pergi siapkan baju, sepatu, tas, perhiasan yang cocok dengan wanita seumuran itu. Oh, masih ada lagi. Pergi mengutus orang untuk ke Dubai membeli perhiasan emas.
Tidak peduli bentuk dan model apa, semua beli satu. Juan hampir jatuh ke lantai. Wanita berumur 40. Direktur, beli semua ini untuk siapa? Ravindra dengan cepat mengetik balasan untuk Isabel, tetapi setelah dia mengetik balasan yang panjang lebar, dia berpikir sesaat. Kemudian dia menghapusnya. Akhirnya dia hanya membalas satu kata, ya. Isabel memegang telepon, dan sewaktu dia melihat balasan Ravindra, dia berpikir, dia hanya membalas satu kata. Dia pasti sangat sibuk kan? Kalau begitu, dia tidak mengganggunya lagi. Dia pasti sangat sibuk di luar negeri. Jadi, Isabel dengan senang melempar teleponnya ke samping. Ravindra di sisi lain juga sedang menunggu. Tunggu sampai baterai teleponnya hampir habis. Pesan kedua masih saja belum masuk. Ekspresi wajah Ravindra semakin buruk. Sangat jelas emosinya sekarang pasti sangat parah. Juan melihat tidak beres, dia langsung mengirim pesan ke Nando. Direktur melihat telepon untuk waktu yang lama lagi, sepertinya dia sudah mau meledak. Setelah Nando menerima pesan dari Juan, dia dengan tidak aman bertanya pada Isabel, "Nyonya, direktur baru pertama kali membeli barang untuk orang lain. Mungkin tidak terlalu mengerti dengan masalah model." Seketika Isabel juga sadar betul mengapa dia melupakan hal sepenting ini. Untung ada Nando yang mengingatinya. Dia harus mengingatkan Ravindra jangan membeli barang yang terlalu mewah. Kalau tidak, ibunya pasti tidak akan menerimanya. Pantas saja Nando adalah asisten terbaik Ravindra. Pantas saja Ravindra membiarkan Nando berdampingnya, karena Nando sangat teliti. Isabel membalik badan dan mengambil teleponnya lagi. Dia mengirim pesan ke Ravindra lagi. Tadi lupa mengingatkanmu, jangan beli model yang terlalu mewah. Kalau tidak, ibu tidak akan terbiasa. Oh iya, kamu sudah makan belum? Sini sudah mulai sore. Tidak tahu sekarang Saudi Arabia sudah jam berapa. Ravindra sudah hampir meledak. Kesabarannya sudah mau habis. Sewaktu kesabarannya sudah mau habis, sewaktu dia mau menghantam teleponnya ke lantai, teleponnya juga bunyi, menandakan ada pesannya masuk. Ravindra seketika juga bahagia, dengan cepat menyimpan balik teleponnya dan membuka pesan itu. Kalimat depan juga dilewatinya. Kalimat terakhir seketika pun membuatnya bahagia. Tikus kecil yang tidak mempunyai hati nurani. Untung saja kamu masih ada hati nurani. Masih ingat bertanya padaku apakah aku sudah makan. Kali ini Ravindra tidak berani berpura-pura dingin lagi dan membalas satu kata. Dia dengan cepat mengetik satu kalimat. Masih belum makan. Masakan di sini aku tidak terbiasa. Tidak ada restoran Cina yang enak. Isabel sedang duduk di ayunan panjang di perkarangan. Dengan santai membalas pesannya. Kamu tidak beruntung. Hari ini ibu memasak kaki babi. Apakah aku pernah memberitahumu kaki babi masakan ibu sangat enak?
Melihat ucapan Isabel yang sangat sombong, mata Ravindra juga penuh dengan senyuman. Ya, kalau begitu aku pulang untuk makan. Ravindra dengan cepat mengetik balasannya. Sepertinya dia bisa menebak senyuman apa yang berada di wajah Isabel saat dia mengetik pesan itu. Saat ini Juan muncul di sampingnya dengan suara kecil bertanya, "Direktur, kamu sudah tidak tidur semalaman. Mau makan sarapan apa?" "Kaki babi." Ravindra dengan cepat menjawab. "Ingat, untuk memasaknya agak lama." Juan hampir jatuh lagi. "Direktur, sekarang adalah waktu sarapan. Dan juga sini adalah Saudi Arabia. Sini beragama Islam. Dan sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Syekh." Ravindra baru sadar. Dia menekan ujung matanya dengan ringan. Dia juga menutupi kebahagiaan yang bersinar dari matanya. Dia sudah dipengaruhi oleh tikus kecil itu. Bisa-bisanya dia lupa hal sepenting ini. Hari ini dia akan bertanda tangan kontrak terakhir dengan Syekh. Kalau sudah selesai menandatangani kontrak, maka masalah di sini juga sudah selesai. Sudahlah, terserah makanan apapun. Ravindra melambai-lambai tangannya dan menyuruh Juan keluar. Tikus kecil ini minta dipukul. Sewaktu Isabel menerima pesan dari Ravindra, dia juga tersenyum, kemudian menjawabnya, "Seharusnya tempat kamu sudah pagi kan? Ingat, makan sarapan ya." Melihat pesan ini, seluruh badan Ravindra juga mengeluarkan aura kebahagiaan. Senyuman di sudut bibir Ravindra juga semakin dalam. Bagaimanapun tidak bisa tertutupi. Tangannya yang panjang itu juga dengan cepat mengetik balasan. "Aku dengan cepat juga akan pulang. Kamu baik-baik di rumah ya." Isabel melihat balasan yang berada di teleponnya itu. Dia merasa ada yang aneh. Ucapan yang begitu intim. Bukankah ucapan seperti ini hanya muncul di hubungan satu? Bagaimana mungkin Ravindra? Kemudian pesan kedua Ravindra juga masuk. "Tidak boleh menyiksa anakku." Isabel baru bernafas lega, tetapi dalam sejenak dia ada sedikit perasaan kecewa. Dia begitu baik dan lembut padanya. Pasti hanya karena ingin memastikan dirinya selalu mempunyai suasana hati yang baik. Hanya karena anak yang berada di perutnya itu kan? Betul, kalau dirinya tidak senang, maka anaknya juga tidak akan senang. Dia baik kepadanya, sebenarnya juga sedang baik pada anaknya. Memang orang tidak boleh berharap terlalu banyak. Mata Isabel mulai gelap. Jari tangannya mengelus layar teleponnya. Dia tidak membalas lagi. "Isabel," suara yang familiar juga berbunyi dari luar pintu. Isabel mengangkat kepala. Dia juga melihat Farhan menggunakan tatapan menilai untuk melihat dirinya dan rumah yang berada di belakangnya itu. "Ayah, hari ini adalah hari pentingmu.
Mengapa tidak menemani pengantinmu di rumah dan mempunyai waktu luang untuk ke rumahku? Isabel melihat Farhan yang memakai jas baru. Dia tidak tahan untuk ingin muntah. Nada bicaranya juga ada sedikit menyindir. Farhan yang tidak mempedulikan sindiran yang berada di ucapan Isabel, dia langsung mengatakan maksud kedatangannya. Kalian kenapa bisa tinggal di sini? Apakah ibumu tidak puas ingin tinggal di sebelahku? Menggunakan cara ini untuk mendapatkanku kembali. Kamu beritahu ibumu, aku sudah cerai dengannya. Aku dan dia tidak mempunyai hubungan apapun lagi. Suruh dia untuk melupakan pemikiran ini. Jangan muncul di depanku lagi.